Selamat malam Bapak Ibu umat lingkungan hormati. Pada petang hari ini ya saya mewakili Pak Usman karena diminta. Pak Usman ada acara keluarga gitu ya untuk membuka pertemuan pada malam hari ini dan menyapa Bapak Ibu umat lingkungan Vincentius. Pada malam hari ini kita akan mengikuti kitab suci wilayah kita Vincentius yang nanti akan dipandu oleh Bu Sari bersama teman-teman liturgi dan juga tentunya dibantu oleh Mas Tommy bagian IT. Monggo langsung saja saya serahkan kepada Ibu Sari. Terima kasih Pak Anton. Selamat malam Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasuki pertemuan gokil bulan Januari dengan dua tema, yaitu pertemuan Go Kitab Suci Lingkungan dan yang kedua doa peringatan 1 tahun meninggalnya Ibu Bernadette Bing Natasari. Nanti untuk bacaan kitab suci sudah ada Pater Freddy yang akan membacakan doa umat. Saya minta tolong untuk Pak Heru membantu, dan nanti ada mungkin Bapak Ibu bisa share untuk sharing tentang Injil kita hari ini, dan yang kedua sharing dari Mas Unggul sedikit tentang Mama. Kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Mas Tommy, monggo. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, akhir ulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita lanjutkan. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan OMK, selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022 untuk semua umat Keuskupan Agung Jakarta. Semoga di tahun yang baru ini pandemi COVID-19 dapat berakhir dan kehidupan menggereja dapat kembali normal seperti sedia kala. Bacaan kita hari ini dari Injil Lukas kali ini merupakan bacaan Injil pada pesta pembaptisan Tuhan
yang menutup masa liturgi Natal dan memasuki masa liturgi biasa. Setelah peristiwa pembaptisan ini, Yesus siap tampil di depan publik dengan ajaran-ajaran dan karya-karyanya. Perikop dari Injil Lukas ini bercerita tentang kebingungan orang banyak terhadap jati diri Yohanes Pembaptis, karena orang banyak menyangka Yohanes Pembaptis adalah Sang Mesias. Tetapi dengan tegas dan rendah hati, Yohanes Pembaptis menyingkapkan jati dirinya, sekaligus menunjukkan kepada orang banyak itu tanda Mesias-Mesias yang sesungguhnya, yaitu Ia yang akan membaptis bukan lagi dengan air, melainkan dengan Roh Kudus dan api. Pada kesempatan gokil di bulan Januari 2022 ini, kita akan membahas beberapa hal penting, yaitu jati diri Yohanes Pembaptis, perbedaan pembaptisan Yohanes dan baptisan Mesias, serta penyingkapan Sang Mesias sendiri oleh Bapa di surga. Kita lanjutkan dengan bacaan Injil. Kita dengarkan oleh Pater Freddy J. Hakim SPD. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap. Dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku masih akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Kita lanjutkan. Setelah kita dengarkan Injil Lukas, maka kita masuk ke ulasan bacaan yang saya katakan tadi, Yohanes Pembaptis versus Yesus. Ya. Jika kita melihat secara teliti, cara penulis Injil Lukas menampilkan kedua tokoh ini selalu berdampingan. Seakan-akan memang ingin diperbandingkan di antara keduanya. Keduanya sama-sama dikandung secara ajaib atas kehendak Tuhan, kita tahu itu ya. Namun juga terdapat perbedaan. Yohanes Pembaptis dikandung oleh Elizabeth ketika sudah lewat masa suburnya, tetapi tetap melibatkan manusia, yaitu ayahnya Yohanes, yaitu Zakaria. Sedangkan Yesus dikandung oleh Maria ketika usianya masih belia dengan tanpa campur tangan manusia sama sekali. Kedua tokoh ini pun sama-sama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Namun karena Yohanes Pembaptis tampil lebih dahulu dengan membaptis orang banyak, membuat orang Yahudi salah mengenalinya. Mereka menyangka pemenuhan nubuat Nabi Yesaya tersebut akan digenapi pada diri Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis dengan tegas dan tetap rendah hati mengakui bahwa ia bukan Mesias yang dinantikan oleh mereka. Bahkan sesungguhnya ia tidak berarti bila dibandingkan dengan Sang Mesias. Untuk membuka tali kasutnya pun, ia yang merupakan pekerjaan seorang hamba, Yohanes merasa ia tidak pantas. Pesan yang dapat kita ambil adalah ketika tugas perutusan membuat diri kita terkenal dan populer, janganlah hal tersebut membuat kita menjadi lupa daratan. Karena sesungguhnya kita semua hanyalah pekerja-pekerja yang tidak pantas, walaupun untuk itu disebut sebagai hamba. Semua tugas perutusan yang dilakukan itu hanya untuk Dia yang Maha Mulia, yaitu Sang Mesias yang akan ditunggu, yaitu Yesus. Ulasan kedua
Baptisan Yohanes sekarang baptisan. Tadi Yohanesnya dengan Yesus, sekarang baptisan Yohanes dengan baptisan Mesias. Baptis mengandung arti membenamkan. Yohanes membaptis orang menggunakan media air. Air memang digunakan untuk membersihkan sesuatu yang kotor dan digunakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai perlambang untuk penghapusan dosa dan pertobatan. Air membuat apa yang kelihatan menjadi bersih. Air hanyalah sebagai tanda awal pertobatan. Pertobatan fisik atau jasmani, perubahan pada perkataan dan tindakan, tetapi belumlah sempurna. Karena itu, Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa baptisan Mesias yang akan menyempurnakan, yaitu baptisan oleh api. Api dalam konteks ini jangan dipandang sebagai sesuatu yang merusak ataupun memusnahkan, tetapi harus dipandang sebagai sarana untuk memurnikan. Api membuat apa yang tidak kelihatan menjadi murni. Agar pertobatan menjadi sempurna, perlu perubahan secara rohani, yaitu perubahan hati secara total. Seperti halnya emas yang diambil dari kubangan lumpur, emas itu harus dibenamkan dulu dalam air agar kotoran pada permukaannya hilang. Dan harus dibenamkan ke dalam api agar unsur-unsur yang tidak diperlukan hilang dan menjadi emas murni kembali. Kemudian setelah pertobatan kita sempurna, jasmani dan rohani kita telah menjadi bersih dan murni, maka kita akan menerima Roh Kudus seolah-olah dibenamkan di dalamnya, sehingga kita tinggal dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra. Selanjutnya, Mas Temi. Penyingkapan Sang Mesias. Ketika Yesus selesai dibaptis dan sedang berdoa, terjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Langit terbuka, kemudian Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari langit. Suara yang penuh otoritas yang menyatakan bahwa Yesus merupakan anaknya, dan ia berkenan kepadanya. Kejadian yang melambangkan kesatuan Allah Tritunggal, sekaligus penyingkapan jati diri Mesias yang sesungguhnya, dan dengan peristiwa ini terjadi penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Yesus yang sesungguhnya tidak memerlukan pembaptisan karena ia tidak berdosa, namun ia telah solider dengan manusia yang berdosa, agar ia mampu merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Pembaptisan ini adalah penerimaannya akan perutusannya sebagai anak yang taat kepada Bapaknya. Roh Kudus yang turun ke atasnya mengingatkan kita akan peristiwa penciptaan pada kitab Kejadian, di mana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lewat pembaptisan ini jugalah Mesias akan menciptakan awal yang baru bagi mereka yang melakukan pertobatan secara sempurna. Ulasan ini akan saya gambarkan dengan homili singkat dari Romo Freddy, dari Pater Freddy. Silakan, Mas. Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Allah Tritunggal hadir dalam diri kita sejak kita dipermandikan. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis bukanlah tanda penyucian diri dari dosa asal, tetapi merupakan satu bentuk solidaritas Yesus Kristus sebagai manusia dalam kemanusiaan kita. Pada waktu Yesus dibaptis, ia masuk ke dalam air. Masuknya Yesus ke dalam air baptis berarti ia memasukkan roh dan kuasanya untuk mengubah air itu menjadi air suci, sehingga semua orang yang dibaptis dengan air baptis akan disucikan dari segala dosanya, dan pada waktu itu mereka secara resmi menjadi anggota gereja yang sah dan menjadi anak-anak Allah. Pada waktu Yesus Kristus dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku
yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dengan ini kita boleh katakan bahwa permandian Yesus Kristus adalah tanda pengukuhan di mana Bapanya sendiri memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah putranya, sangat dikasihinya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kembali merenungkan apa yang kita buat pada waktu kita dipermandikan, pastor atau pelayan sakramen permandian meminta kita untuk mengungkapkan pernyataan kesanggupan kita untuk menolak setan dan mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal. Pastor bertanya kepada orang tua, wali baptis, dan anak atau kita yang dibaptis, sanggupkah saudara menentang kejahatan dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan-godaan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Sesudah mengungkapkan kesanggupan kita menolak setan, kita diminta untuk mengakui iman kita. Kita ditanya, percayakah saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Sesudah dengan bebas dan penuh keyakinan kita ungkapkan rasa kesanggupan kita untuk menolak setan dan mengakui iman kita kepada Allah Tritunggal, barulah kita dibaptis. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, air baptis yang ditumpahkan ke atas kita adalah simbol Roh Kudus. Kuasa Allah yang sudah berada dalam air baptis masuk ke dalam kita dan menyucikan kita. Kita ingat waktu Yesus Kristus dibaptis, yang masuk ke dalam air. Air baptis sudah diubah menjadi air suci, dan kuasa Allah sudah ada dalam air itu. Waktu Yesus Kristus dibaptis, bukan hanya dirinya saja yang ada waktu itu, tetapi juga Roh Kudus dan Allah Bapa turut hadir bersama Dia. Demikian pun waktu kita dibaptis, Allah Tritunggal pun hadir dalam diri kita. Kuasanya masuk ke dalam diri kita. Dan sejak waktu itulah kita sudah secara resmi menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota gereja yang sah, dan tubuh kita sudah menjadi kenisah Allah. Pertanyaan kita, masih ingatkah kita akan janji baptis yang sudah kita ikrarkan? Apakah kita selalu dan tetap sanggup menolak setan dan segala bentuk perbuatannya? Sadarkah kita akan kehadiran Allah Tritunggal dalam diri kita? Sebagai orang tua dan wali baptis yang membawa calon baptis semasih bayi, sadarkah kita akan tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik anak kita agar ia atau mereka bertumbuh sebagai orang Katolik yang dewasa dan bertanggung jawab akan iman Katoliknya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih,
dalam pesta permandian Kristus. Kita kembali memohon bantuan Tuhan agar kita selalu disadarkan akan pentingnya sakramen permandian, dan semoga berkat sakramen permandian kita selalu sanggup menjalankan tugas kita sebagai pewarta kerajaan Allah dan saksi Kristus di dunia ini. Kita mohon Bunda Maria, Bapak Ibu, demikian ulasan dan gambaran tentang Injil hari ini. Kita masuk refleksi dan refleksi. Apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia? Dua, apakah pertobatan yang kita lakukan hanya pada apa yang kelihatan, ataukah pertobatan kita sempurna sampai apa yang tidak kelihatan? Lalu apakah kita percaya bahwa dengan pertobatan yang sempurna kita akan tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan kita diciptakan kembali sebagai manusia yang baru? Mungkin saya bisa dibantu share pengalaman atau sharing tentang tugas perutusan boleh, atau tentang Injil hari ini. Mungkin Bu Budi, saya minta langsung bisa sharing ke kita, Bu Budi. Suaranya ini terganggu, gema-gema begitu. Saya tidak begitu mendengar. Jelas ya? Oh ya. Ya, kurang jelas begitu. Ya, baik, Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa bantu. Pastor, adakah kemarin Suaranya ini apa? Slide-nya Ya, Bu, aja baik. Mas Tommy, slide-nya Mas Tommy bisa ditampilkan lagi 3 pertanyaan refleksi diskusi. Oke. Ya, monggo. Gitu, Pak. ada yang mau sharing tentang tugas perutusan atau apapun, monggo silahkan. Pak Anton bisa bantu, atau seksi liturgi, atau Bapak Ibu yang lain. Mungkin saya dulu deh ya, saya refleksi di sini dengan Pater tadi Freddy mengatakan bahwa diingatkan kembali tugas orang tua dan juga kita sebagai perutusan setelah dibaptis menjadi rumah penisah Allah, bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia. Karena ya memang kalau kita sudah dibaptis berarti tugas perutusan ada di kita lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, itu kita menjadi tugas perutusan kita. Dan saya percaya bahwa tugas yang diberikan itu kadang itu tidak seperti yang kita harapkan atau seperti kita inginkan ya. Ada kendala-kendalanya, sama seperti saat Yohanes Pembaptis mengatakan dia dianggap semuanya bahwa dia adalah Mesias, tetapi dengan rendah hati dia mengatakan bahwa saya bukan Mesias. Yang membaptis saya ada yang lebih berkenan, yaitu Mesias. Mungkin itu yang saya rasakan saya sudah cukup lama menjadi seksi katekis ya, dari tahun 90, dan itu kesadaran untuk ikut itu saya juga tidak tahu apakah Roh Kudus yang menggerakkan atau bagaimana. Di Alusis Gonzaga itu tidak ada yang mengajar komuni pertama, lalu saya bilang ke Romo, ini anak-anak kasihan ya nggak ada komuni pertamanya. Saya bilang, gimana kalau kita adakan, Romo? Akhirnya terbentuklah dengan seadanya untuk mengadakan komuni pertama dengan pembelajaran, karena kan Cijantung itu hanya Selamat Riyadi saja yang sekolah Katolik, yang lainnya belum ada yang mengkoordinir. Nah, dari situ banyak sekali kendala yang kita alami, dari mulai anak yang sedikit, orang tua yang tidak mau, terus kita adakan pertemuan sehingga lama-lama orang tua sadar bahwa memang Ekaristi penting untuk anak-anak dan harus ditanamkan dari waktu itu kelas 3. Dengan pembelajaran harus diberikan dan pendampingan orang tua. Memang sangat sulit untuk memberikan pengertian itu, tetapi
seperti tadi dikatakan Injil Lukas, bahwa dengan api dan pencucian yang air, api dan Roh Kudus, kita akan dikuatkan untuk melewati itu kalau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu aja yang saya mungkin bisa share, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, kita setelah dibaptis berarti kita adalah menjadi pewarta kasih Kristus. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa yang lain bisa menambahkan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjut ke... Sedikit, Bu Sari. Oh ya, ya Pastor. Ya, ini menyambung dengan, karena di sini juga ada satu intensi juga ya, itu mengenai mengenang 1 tahun. Saya udah bilang Mas Unggul, nanti Mas Unggul mau. Oh, udah. Ya, Bapak tambahkan untuk Injil aja ke saya, yang tadi saya sampaikan. Oh, ya udah. Monggo. Pastor mau menambahkan untuk ulasan Injil? Atau ada yang bisa di-sharing tentang tugas perutusan dan Injil Lukas? Bisa menambah informasi untuk kita, sharing iman. Terusin aja, Bu Sari. Oh, baik. Kalau begitu, kita lanjutkan yang selanjutnya. Mas Unggul bisa share tentang Mama, karena ibadat Gokil hari ini juga memperingati 1 tahun berpulangnya. Mas Unggul. Ya, halo Ibu. Ya, halo. Iya, sebelumnya terima kasih untuk lingkungan Vincentius ya, Pak Ketua, Pak Osman, Seksi Liturgi, dan Bapak Ibu lingkungan Katolik, Vincentius, Bintara. Ya, hari ini tepat 1 tahun mengenang dari Ibu Bing, Ibu Koco, yang nggak terasa sudah 1 tahun beliau meninggalkan kita, sudah di surga. Tepat setahun yang lalu ada Pak Hasto, ada ibu-ibu Katolik, ada Bu Anjar, melakukan ibadah dan pemakaman Ibu Bing ya. Ya, untuk mengenang Ibu Bing, beliau ini orang yang sangat mencintai keluarga, sayang keluarga, suaminya Pak Koco almarhum, juga 11 tahun yang lalu, hampir bersamaan tanggal 10 Januari juga, lalu anaknya saya, lalu ada menantu Mbak Sinta, dan cucu-cucunya beliau sangat sayang ya dengan kita semua. Ibu Koco sosok yang penuh semangat ya semasa hidupnya, semangat sekali, positif ya, seorang pembelajar ya, ingin belajar hal-hal baru terus gitu ya. Orangnya sangat semangat, sampai saya flashback sedikit, sebelum meninggal itu 8 bulan sebelumnya sempat terkena stroke itu, dan dalam 2 bulan recovery, bisa berjalan lagi, bisa bicaranya sudah cukup lancar. Terus kita tanya, ada beberapa teman-teman tetangga juga tanya, kok bisa cepet gitu. Iya, alasannya saya mau main dengan cucu gitu. Jadi sangat positif gitu, orangnya semangat sekali dalam hidup. Lagi tambahan. Iya. Jadi beliau semangat ya, positif, mengajarkan kita nggak boleh menyerah gitu sama keadaan, terus berjuang, pekerja keras beliau, dan ya sangat sayang dengan keluarga. Kurang lebih begitu Ibu Sari.
Oh iya baik, terima kasih Mas Unggul. Yang pasti Mama sangat tegas ya orangnya ya. Iya, Iya, betul. karena saya kenal ya. Dulu kan Iya, murid saya. iya Bu. Jadi ya Iya. memang Bu almarhum Bu Bing ini seperti yang Mas Unggul katakan semangatnya sangat tinggi, pantang menyerah dan selalu mau berusaha maju gitu ya Mas ya. Dan yang pasti Iya. tegas dan yang pasti sangat sayang kepada keluarga itu semangat yang mau membuat ada itu karena semangat ya kan. Saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya mau bermain dengan cucu. Ini Betul. juga merupakan salah satu juga yang pelaksanaan dari tadi yang Injil Lukas bahwa itu tugas perutusan mungkin yang ada yang tanpa disadari oleh almarhum bahwa saya harus semangat untuk anak-anak sehingga itu proses penyembuhan. Mungkin itu juga ya yang dilakukan. Begitu ya. Iya, betul. Betul. Iya, beliau seorang pembelajar, jadi segala sesuatu pingin tahunya tinggi seperti itu. Ya. Iya, mau belajar terus dan itu yang diajarkan kepada kami. Itu Ya. tidak intinya gelasnya harus kosong terus, kita harus harus seperti itu. Mengisi kembali, iya kan? Mengisi kembali, betul. Iya. Oke. Terima kasih Mas Unggul atas share tentang Mama dan Terima kasih Bu Sari. sama-sama. Ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu? Ya Bu Sari, saya Bu Sari sedikit. Monggo Pak Hasto. Ya gitu dong Pak Hasto, solid. Liturgi. Tapi ini saya tadi terlambat, baru saja pulang nih dari rumah teman nih. Iya, baik. Jadi kita nyampe baru di tengah-tengah aja nih, pas mungkin nggak salah pas pemilih malah enggak. Jadi kalau kita refleksikan, kita campur aduk aja lah ya. Jadi di sini kan permandian ya, istilahnya permandian Tuhan Yesus Kristus di Sungai Yordan. Dan permandian ini adalah sakramen yang utama ya. Orang Katolik pasti dipermandikan. Walaupun hanya dia dipermandikan aja. Ya seperti contoh kalau permandian darurat. Kalau sekarang ada yang keguguran katakanlah gitu. Itu waktu saya kecil sering itu. Ibu saya melakukan permandian darurat. Jadi walaupun dia sudah meninggal, tetap kita lakukan dengan permandian secara darurat. Ya, di situ sudah menandakan bahwa menjadi satu keluarga atau pengikut Kristus. Dan dari refleksi yang tadi coba saya dengar, saya baca lagi di sini. Jadi dalam permandian itu kan jelas ya, kita dipersatukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita harus percaya dengan Allah Tritunggal. Karena sesuai dengan permandian, dan itu pun sudah disampaikan juga oleh Yohanes Pembaptis bahwa kita akan dipermandikan api, roh dan api ya. Api itu ya Roh Kudus juga. Dan dengan air itu kan sarana aja. Yaitu sebagai ya kalau orang manusia itu kan susah ya kalau menggambarkan hal-hal yang sifatnya rohani itu. Makanya supaya mendekatkan bisa kita mengerti kerohanian itu harus disimbolkan atau dengan simbol-simbol atau sakramen-sakramen itu sebuah simbol. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Unggul ya dengan Bu Koco ya. Kalau saya dengan Bu Koco mungkin jaraknya terlalu jauh ya. Dia lebih senior dari saya. Jadi saya juga terus terang aja, mohon maaf Mas Unggul. Saya juga secara kenal juga nggak kenal dekat atau nggak kenal akrab. Tapi paling enggak saya ingat. Jadi waktu itu ya sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi kan sering kita melakukan ibadat bulanan gitu. Rutin lah. Pas di rumah saya. Pada waktu itu di rumah saya kan dekat
maaf ya, dekat masjid ya. Ya di situ terdengar ada suara yang ya mungkin Bu Koco waktu itu ada suara kayak gini, agak kencang lah di situ. Sempat nanya ke saya waktu itu, Pak, kayak gini, Bapak sering dengar? Oh iya, malah ya sering ya. Bisa 5 kali kalau sehari. Saya juga nggak tahu maksudnya Bu Koco bertanya begitu sama saya. Tapi di situ saya sudah bisa melihat, menggambarkan bahwa Bu Koco punya perhatian pada katakanlah atau orang-orang sekitarnya. Karena saya terus terang aja, saya ya awal tadi sudah saya sampaikan, saya nggak terlalu terkenal dekat, bukan. Nah ya jauh lah, ya lebih senior dari saya. Nah dari situ saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya mengenal dia bahwa sangat perhatian yang disampaikan Mas Umar. Dan memang pada hari ini atau setahun yang lalu beliau dipanggil Tuhan, dan mungkin pas pandemi, jadi ya segala sesuatunya serba darurat. Dan itu pengalaman saya yang pertama juga, istilahnya untuk katakanlah mengantarkan jenazah di masa pandemi. Dan memang juga terbatas, ibu-ibu juga cuma berapa segelintir aja. Dan waktu itu ya karena saya prodiakon, ya saya lah yang menyiapkan dari rumah. Mungkin di rumah juga kebaktian juga ya nggak ada kebaktian seperti biasa. Jadi kita yakinlah Bu Koco udah bahagia bersama Bapak di surga. Begitu aja Bu Sari. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto, terima kasih Mas Unggul. Bisa saya tambahkan secara keseluruhan bahwa Injil hari ini mengingatkan kembali kita bahwa kita sudah menerima sakramen pemandian atau pembaptisan, berarti kita menjadi bagian tubuh Kristus, dan dimanapun kita berada, kita bisa mewartakan karya-karya Tuhan dengan perbuatan, perkataan, dan sikap kita sehari-hari. Termasuk juga OMK, kalian bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik dari diri kalian untuk kemajuan diri kalian, dan terutama juga membantu kemajuan di lingkungan dengan karya-karya mereka. Lalu untuk OMK bisa dengan tidak harus yang banyak, kalian lakukan dengan yang dari sederhana. Misalnya mematuhi perintah orang tua, itu kan 10 perintah Allah bisa kalian kerjakan. Karena yakinlah bahwa apa yang kalian lakukan untuk orang tua akan dimudahkan semuanya juga oleh Tuhan, karena orang tua adalah wakil Tuhan di rumah. Dan untuk orang tua diingatkan kembali untuk janji perkawinan kita, membawa anak-anak mendidik secara Katolik dan mengingatkan mereka kembali dengan tugas perutusan kita setelah dibaptis. Kita lanjutkan dengan berikutnya, Mas Tommy. Kita lanjutkan dengan doa umat oleh Bu Vena. Kita siapkan hati dan diri dulu untuk memasuki doa umat. Tuhan Allah Bapa yang selalu berada di tengah-tengah kita, yang selalu mengasihi dan mencintai kita, maka marilah kita memanjatkan doa permohonan kita. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendaknya.
Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin negara ini, semoga Roh Kudus tercurahkan bagi para pemimpin negara ini, sehingga mereka bekerja melayani rakyatnya dengan kasih yang tulus. Marilah kita mohon. Dengarkanlah Umat-Mu. Bagi Sri Paus, para uskup, para imam, dan para biarawati, semoga Roh Kudus tercurahkan bagi mereka, begitu pula kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki muridnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah Umat-Mu. Bagi almarhum Ibu Bernadette Bing Natasari yang telah berpulang 1 tahun lalu, semoga Allah Bapa membukakan pintu surga, membangkitkan untuk kehidupan kekal, agar almarhum Ibu Bernadette Bing Natasari mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang berkumpul via Zoom, semoga Allah Bapa mendampingi dan memberi rahmat yang kita butuhkan, serta membimbing hidup kita kepada Yesus Putra-Mu, agar semakin mengenal Dia dan melakukan semua seturut kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat Vincentius yang saat ini belum dapat hadir bersama karena sedang ada keperluan ataupun sedang sakit ataupun yang sedang kurang sehat. Ya Bapa, lawatilah mereka, berikan kesehatan, jamalah dan berikan roh kesembuhan agar mereka dapat melakukan kegiatan dan aktivitas seperti sedia kala dan boleh berkumpul bersama-sama kami kembali di lingkungan Vincentius ini. Kami mohon, dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Mas Tommy? Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu. Untuk itu, marilah kita persatukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah Namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan. Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih, kita sudah masuk ke doa penutup dan akan masuk ke berkat dan pengutusan. Allah Bapa yang Maha Baik, lewat pertemuan kali ini, kami semua diingatkan tugas perutusan kami masing-masing. Bukanlah sarana untuk memuliakan diri sendiri, melainkan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dan pertobatan yang sesungguhnya dan sempurna adalah pertobatan total sampai ke dalam hati kami, sehingga kami dapat tinggal dalam persekutuan dengan Putra-Mu, serta Roh Kudus-Mu senantiasa menaungi hidup kami, agar kami menjadi manusia yang baru, yang sepenuhnya berkenan di hadapan-Mu. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, dan segenap anggota keluarga kita, senantiasa dilindungi,
dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tutup dengan lagu penutup. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira miskin Bapa di tangan Sang Pencipta, semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Lakukan marah syukurmu, Tuhan bersama kita. Yang kau takuti apa? Bila Tuhan penguat kita, padanya kita bersyukur. Semua telah diutus membawa penghiburan dan warta keselamatan. Terima kasih Bapak, Ibu, OMK, juga Mas Tommy. Ibadat kita pada sore hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika banyak kekurangan, saya juga masih belajar, jadi sharing-sharing iman sangat membantu. Saya kembalikan kepada Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Tepuk tangan untuk kita semua. Wah, luar biasa. Di malam minggu ini kita dipertemukan secara virtual ya dalam Gokil Januari 2002. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Sari dan juga tim liturgi, meskipun saya lebih banyak tidak membantu ya, karena ada banyaknya repot ini baru. Dan juga kepada Bapak Ibu OMK, anak-anak, ada ekstra anaknya, nah itu baru buka, yang sudah meluangkan waktu di malam minggu ini bersama umat lingkungan Vincentius. Semoga dengan pertemuan ini semakin hari kita semakin guyup di dalam persatuan. Dan setiap diri kita, masing-masing pribadi, tadi sudah disampaikan di dalam Injil, mempunyai tugas masing-masing yang diutus oleh Tuhan. Semuanya saja. Ya, semuanya diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira melalui tugas kita masing-masing di tengah kehidupan kita. Di tempat kita kerja, di tengah keluarga, sebagai anak, sebagai orang tua, di tengah lingkungan, di tengah gereja, ya, dan di tengah masyarakat. Jadi persis apa yang disabdakan Tuhan pada
malam hari ini, setiap pribadi diutus ya untuk mewartakan kabar gembira sesuai dengan tugasnya masing-masing. Begitu saja, terima kasih untuk Bapak Ibu. Salam dari Jogja, Bu Rina. Ya, salam sehat semuanya. Video ini. Foto dulu. Ya, foto dulu ya. Mungkin Mbak Erika, Mbak Veronica, sama Ibu Desi. Bu Desi. Monggo. Silakan, saya serahkan Mas Tommy. Ya. Bu Desi nggak nyalain kamera? Lagi di luar kayaknya ya. Oke. Bapak Ibu MK sekalian, itu baru nyalain. Oke. Nah ini dia Bu Desi. Silakan pasang pose terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, OMK semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Tommy, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Salam. MK, terima kasih.